wabarakatuh. Selamat pagi rekan taniku, selamat pagi koncoku tani. Nah, perkembangan bawang merah saya usia 14 hari setelah tanam dulu. Nah, ini dari paling bawah, di sini tengah. Nah, kita lihat tunasnya. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya dulurku? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin. Cuaca hari ini mendung sama panas lur di area Ponorogo. Nah, ini kita lihat perkembangan bawang merah saya usia 14 hari setelah tanam. Kalau saya lihat daunnya agak sudah kaku lur nih daunnya. Nah, hari ini waktunya penyepraian yang ketiga. Yang pertama nutrisi, yang pertama insektisida sama jamur, kedua nutrisi, yang ketiga masuk lagi insektisida. Nah, kita lihat dulu perkembangan bawang merah saya usia 14 hari setelah tanam. Bagaimana posisi ulatnya dulur? Untuk ulatnya alhamdulillah masih bisa teratasi dengan kandungan bahan aktif Sipermetrin. Saya kemarin pakai 30 mili. Nah, ini mau saya naikkan menjadi 50 mili dulur. Nah, mau kita naikkan 50 mili. Nah, sporannya bagus lur, sporannya. Nah, saran saya kalau memang untuk mengatasi ulat dulur, sekali lagi kalau untuk di bawah 20 atau maksimal umur di bawah 25 memang angka karawan 20-25 itu saran saya pakai Sipermetrin, itu tidak ada masalah yang sudah saya gunakan. Sehingga ada yang masuk di WA saya, ada yang masuk di messenger saya itu biasanya, "Loh Pak, pakai ini kok nggak pedas, pakai ini kok sama kok nggak mampu." Ya mungkin dulurku bisa lebih menggali, contohnya nyemprot obat yang sama tapi hasilnya beda. Kita harus mengetahui bahwa satu, tepat waktu, tepat aplikasi, tepat mutunya, lalu tepat sasarannya. Nah, 4-5 yang harus diketahui dulur. Tepat. Yang pertama, tepat waktu. Waktu yang tepat itu adalah saat matahari terbit, yang masih belum panas, berarti masih ada cuaca dingin. Nah, biasanya kalau matahari udah terbit gini, biasanya ulat-ulat sudah mulai naik ke daun pucuk. Nah, kita cari dulur. Nah, ini contohnya dulur. Nah, ini bawang merah saya. Nah, ini yang sudah kemakan ulat. Biasanya nanti dia akan pindah ke daun yang baru, dia akan mencari cahaya untuk perkembangan biakan lah lur, yang namanya hewan. Nah, dia akan naik ke pucuk. Nah, di saat itu waktunya kita yang tepat adalah sekarang. Kita harus spray kontak sampai terkena lur. Tepat waktunya itu lebih bagus, waktunya pas. Lalu tepat sasaran itu yang kita hadapi adalah ulat ya, jadi ya kita harus memberikan dosis yang bagus untuk ulat tersebut. Lalu juga tepat dosis yang dianjurkan dari Sipermetrin itu 3 mili kali 15 liter itu 45 mili, dosis tertinggi. Nah, itu saya kasih sekarang menjadi 50 mili, tidak ada masalah, hanya 5 mili untuk per 15 liter. Lalu tepat aplikasi yang sudah tepat adalah tidak mendung, lalu cuaca cerah kayak gini. Nah, itu tepat aplikasi lur. Nah, itu beberapa langkah yang harus diketahui. Nah, ini sampai sekarang sudah tidak ada ulat. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita simak obat-obat apa saja yang akan saya gunakan. Nah, ini hasil kita simak dulu obat apa saja yang saya gunakan. Itu yang nah, ini dulur, ini adalah ulat yang masih kecil, larva, ulat kecil. Nah, ini usia di bawah 20 hari. Ini hari ini 15
14 hari setelah tanam itu bisa masih memakai sipermetrin lah. Ini ulatnya kecil lur, kayak gini lur ulatnya. Nah ini daunnya. Nah ini ulatnya. Kalau ulat remaja nanti sudah beda, kita pakai kandungan bahan aktif. Cuman kalau masih ulat seperti ini ya, kalau saya pribadi ini pakai sipermetrin 50 mili sampai 60 mili masih bisa mengatasi lur. Saya sampai 60 mili. Nah ini lur, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita gas obat apa saja yang kita gunakan. Nah seperti biasa dulur, untuk pertama saya masukkan sipermetrin itu, sekarang saya masukkan dosis 50 mili untuk 15 liter air, karena tanaman saya sudah menginjak 15 hari setelah tanam, 14 hari setelah tanam, sehingga saya perlukan dosis yang lebih tinggi tunggal. Dan untuk campurannya, untuk grandong ataupun untuk sekelas lalat ataupun yang serangga yang menempel di daun, saya memasukkan golongan bahan aktif, bukan golongan bahan aktif itu abamectin. Saya pakai promectin, itu saya berikan sebesar 1 sendok, sekitar 15 mili untuk per 15 tangki 15 liter. Dan untuk fungisidanya, saya kali ini memakai fungisida Rekor Plus, Difeconazole sama Propiconazole dari kapal terbang. Nah karena yang kemarin yang awal kita pakai Rekor, sekarang kita pakai yang Rekor Plus untuk sekali lagi untuk menahan nutrisi ataupun karbohidrat yang tidak menimbulkan tunas baru terlalu banyak, sehingga tunas yang lama atau daun yang lama itu bisa menebalkan atau bisa lebih hijau, lebih padat jaringan daunnya, sehingga nanti untuk besok spray lagi itu baru memakai kalsium untuk mempertebal daun. Nah dulur, yang sudah saya sampaikan kini adalah untuk sipermetrin sekali lagi itu tidak berlaku untuk ulat-ulat yang remaja. Berarti semakin daun semakin lebar atau semakin besar itu kita memerlukan bahan aktif yang lebih besar seperti emamectin ataupun lufenoron ataupun golongan tentaniliprol ataupun golongan yang lainnya lur. Yang penting itu lebih kuat, karena sipermetrin ini adalah golongan 3A yang diwajibkan ataupun disarankan untuk pemakaian 20 hari ke bawah ataupun 20 hari. Kalau saya pribadi untuk umur 25 saya masih memakai kandungan itu sipermetrin. Yang kedua, saya juga memakai kandungan itu dari pirotrein, itu ada tapi belum saya masukkan, nanti di video berikutnya akan saya sampaikan dulu. Nah itu adalah cara mengatasi saya tentang ulat-ulat yang ada di lahan saya. Nah, saran saya itu untuk pemakaiannya itu saya nanti sampai umur 20 sampai dosisnya 70 mili per 15 liter, tidak ada masalah dulur. Karena insektisida ini tidak saya campur dengan powder ataupun fungisida tepung, sehingga kenapa kok daun-daun saya nggak terbakar, karena saya hanya mencampur satu insektisida sehingga daun tanaman saya ini masih kuat. Nah terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang menonton. Itu adalah hasil dari aktivitas saya yang sudah saya share ya, moga-moga bisa sedikit membantu dulu tani ya. Selamat jumpa, selamat beraktivitas untuk rekan tani. Terima kasih yang selalu menyimak, selalu berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.